Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PowerPoint dengan judul Kedudukan Teori Belajar dalam Kegiatan Pembelajaran guna memenuhi tugas metodologi pendidikan agama Islam. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Sebelum merancang pembelajaran, guru harus menguasai teori belajar dan pembelajaran, termasuk juga pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Macam-macam teori belajar. Teori belajar yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Geck dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Contoh aplikasi teori behaviorisme yaitu menentukan tujuan-tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, pokok bahasan atau topik, dan yang terakhir menyajikan materi pelajaran. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Contoh aplikasi teori belajar humanistik yaitu menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, dan mengidentifikasi entry behavior mahasiswa. Teori belajar yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Perkembangan kognitif dari sudut pandang Piaget menitikberatkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini pada tahun 1927 sampai dengan 1980. Berbeda dengan para ahli-ahli psikologi sebelumnya, ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Terdapat 3 fungsi utama dari teori belajar, yaitu sebagai berikut. Teori belajar
berfungsi sebagai petunjuk dan sumber-sumber stimulasi bagi penelitian dan pemikiran ilmiah lebih lanjut. Teori belajar merupakan simplifikasi atau garis-garis besar pengetahuan mengenai hukum-hukum dan proses belajar. Yang terakhir, teori belajar menjelaskan secara konsep dasar apa itu belajar dan mengapa proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya dari kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.